Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi ahyal islam bi'ulumil ulama wa ahyal ummata binahdatil ulama. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil rusuli wal anbiya min yaumina hadza ila yaumil baqa. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Yang sama-sama saya hormati para dzurriyyah keturunan Ki Haji Abdul Ghafur Nawawi serta keturunan dan dzurriyyah Ki Haji Abdul Ghafur Nawawi. Yang saya hormati pengurus wilayah NU Gorontalo atau pengurus cabang-cabang yang ada di sini serta lembaga dan seluruh hadirin hadirat, para kiai, para sesepuh yang ada di dalam majelis ini. Mudah-mudahan semua kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendadak MC-nya tadi meminta untuk diberi jangan. Saya hanya menyimpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh saudara saya, Bapak Dr. Ki Haji Marsyidi Syuhud tadi itu. Yang saya catat, pertama, kumpul. Yang kedua, soal warisan, pentingnya kita membuat warisan selama kita hidup. Dan yang ketiga, betapa dahsyatnya kekuatan Nahdlatul Ulama. Saya simpulkan dari pertama, Pak Kiai Marsudi, kenapa orang NU ini sering kumpul sejak lahir sampai meninggal dunia. Ibu bapak, ada paham-paham dan pemikiran baru, katanya Maulid Nabi, katanya Istighosah, katanya manaqib itu bid'ah. Saya kira tidak. Nabi dan Rasul kita tadi tidak tersampaikan saja, sesungguhnya secara sosiologis sudah disampaikan oleh Pak Kiai Marsudi, tetapi landasan itu sesungguhnya mempunyai landasan hadis. Nabi pernah menyatakan bahwa doaul arba'in ka doail wali. Doanya 40 orang itu laksana doanya wali. Kalau wali yang berdoa, maka mustahil untuk ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diperkuat dengan kata Nabi yang lain. Nabi pernah bersabda, "Aksiru minan nas bidu'ail khair fa innaka la tadri min ayyi famin yuqbal." Sering-seringlah kalian mengumpulkan orang banyak untuk berdoa kepada Allah yang baik-baik, karena sesungguhnya kita tidak tahu dari mulut mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Statement dan pernyataan Nabi ini seakan-akan Nabi mengatakan bahwa belum tentu dari doanya kiai yang membacakan doa yang langsung diterima oleh Allah. Belum tentu dari ustadz yang serbannya besar-besar yang diterima oleh Allah. Belum tentu dari doanya orang yang setiap 3 bulan umrah, setiap tahun haji dan memimpin doa dan itu langsung diterima oleh Allah. Belum tentu. Jangan-jangan dari sekian banyak kita hanya ada 1, 2, 3 orang yang ketika mengamini hatinya tulus, hatinya ikhlas, meskipun tidak ngerti bahasa Arab, meskipun tidak paham apa yang didoakan dibaca oleh imamnya, tetapi mengamininya betul-betul dari hati yang tulus. Utullah wa antum muqinuna bil ijabah. Maka hanya lantaran 2-3 orang ini, doa kita semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang itu sering ngumpul-ngumpul itu untuk jaring kepada Allah. Siapa tahu di antara kita ada yang mukhlisin, ada yang tulus dan ikhlas, meskipun tidak pakai serban, meskipun sarungnya jelek, meskipun bajunya tidak bagus, tetapi hatinya yang bagus, hatinya yang bersinar. Gara-gara orang ini maka akan diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tadi Pak Kiai Marsudi menyatakan bahwa orang NU itu pasti nasionalis, pasti nasionalis. Para kiai-kiai di pondok pesantren itu malah menyatakan bahwa orang yang senang tahlilan itu adalah contoh orang yang Pancasialis sejati. Jadi orang tahlilan itu orang yang mengamalkan Pancasila seutuhnya. Saya bertanya-tanya, kenapa kok Pancasila menunjukkan kenapa tahlilan menunjukkan orang yang mengamal Pancasila sejati? Apalagi tahu tanggal 1 kemarin itu kelahiran Pancasila ya, maksudnya ya. Pak Kiai menjelaskan begini ternyata. Sila pertama apa bunyinya Bapak sekalian? Ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam tahlilan itu isinya adalah doa-doa kita kepada Allah.
Di dalam tahlilan itu isinya dzikir, tahlil, tasbih. Itu semua pasti perspektifnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama. Yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti sekarang ini 40 hari Al-Maghfurlah Kiai Abdul Ghafur Nawawi. Ini sudah menunjukkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada hadirin, ada hadirin out. Hadirin itu orang yang hadir di dalam ruangan ini. Hadirin out ada yang di luar, yang datang pertama kali ya untuk mengisi di dalam. Yang belakangan di luar. Oleh panitia dibikinkan apa namanya ini? Tenda biar tidak kehujanan. Itu sesungguhnya praktek beradab. Praktek beradab. Dikasih karpet, itu kemanusiaan semuanya. Ini orang tahlilan juga begitu, dikasih fasilitas oleh yang punya roh. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Orang tahlilan itu menghadap fokus. Tidak ada yang umpur-umpuran. Apa umpur-umpuran bahasa Indonesia? Tidak ada yang duduknya saling membelakangi, tidak ada. Tetapi semua fokus kepada imam. Ini menunjukkan persatuan Indonesia. Yang ketiga, yang keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan wakilan. Yang mimpin tahlilnya itu dirapatkan, dimusyawarahkan siapa nanti yang mimpin tahlil. Kalau orang NU beneran itu biasanya ungkur-ungkuran. Bapak aja, Pak Kiai saja. Jadi tidak nyerobot. Tidak nyerobot. Ini sesungguhnya implementasi dari sila keempat. Yang terakhir, apa yang terakhir? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Orang NU yang biasa tahlilan itu hampir-hampir tidak pernah kita temukan apabila orang tahlilan kekurangan berkat. Pulangnya hampir pasti mau berkat, betul nggak? Adapun porsinya berbeda antara imam dan makmum, itu keadilan sosial. Jangan iri, memimpin tahlil keringetan. Jangan iri dengan Pak Marsudi 2 jam ceramah keringetan. Ini amplopnya lebih gede, amplopnya doang. Malu saya. Malu kita dengan Pak Marsudi. Nah, ini perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, yang kedua. Yang ketiga, hidup ini harus membuat warisan. Seperti tindak tanduk perilaku yang sudah dicontohkan oleh kedua tokoh panutan kita, Kiai Abdul Ghafir dan Kiai Abdul Ghafur. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja soal ini penting. Allah menyatakan membolak-balik mengulang-ulangi kata maut di dalam Al-Qur'an itu 30 kali dengan segala bentuknya. Antara lain adalah dalam surat Al-Mulk Allah menyatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah dalam kata-kata Al-Qur'an ini dalam firman-Nya itu memakai kata-kata ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling baik? Oh, tadi mohon maaf, saya jadi ingat yang saya hormati Pak Kiai Haji Marsudi. Tadi di dalam khotimah saya belum saya sebutkan. Ini saking dekatnya. Beliau ini banyak sekali jabatannya. Beliau wakil ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama, wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia Pusat. Beliau pengasuh pondok pesantren Darul Ukhwah yang saya tahu cabangnya itu sudah ada 5 apa 7 begitu. 5 apa 7. Kemudian beliau juga anggota BPKH, Badan Pengawas Keuangan Haji. Badan Pengawas Keuangan Haji. Ini beliau ini prototipe contoh bahwa santri salaf, santri kitab kuning, santri yang sarungan ternyata bisa menjadi apa-apa. Ternyata bisa menjadi miliarder. Ternyata bisa menjadi penjelajah dunia. Ini contoh konkret. Ini contoh konkret. Ini contoh konkret. Saya tahu beliau datang ke Jakarta pertama kali, ya Allah. Aduh, kacau sekali pertama-tama. Ya bareng sama saya. Tetapi beda nasib saja. Tapi nggak apa-apa. Beliau masih saudara saya, sama-sama keturunan dari Mbah Nur Iman Yogyakarta. Alhamdulillah. Beliau apa-apanya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, jabatannya banyak, yang tidak banyak hanya satu, istrinya saja.
Beliau termasuk minal muttaqin, termasuk orang yang takwa, takut bini tua. Amin. Sama dengan saya juga, maksud saya berbeda. Sama dengan saya juga. Apa tadi? Pas itu sampai lupa. Ibu bapak yang saya hormati, hidup dan mati ini menurut statement Allah Subhanahu wa taala 2 kali. Dalam surat Al-Ghafir Allah menyatakan bahwa ternyata hidup dan mati itu dinyatakan oleh orang-orang yang di neraka itu yang menyesal. Wa qalu rabbana amit tanathnataini wa ahyaytanathnataini fa'tarafna bidzunubina wa ila khurujin min sabil. Ya Allah, Engkau telah matikan kami 2 kali, Engkau telah hidupkan kami 2 kali. Ini selaras, sejalan, semakna dengan surat Al-Baqarah yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum. Yang pertama apa? Amwata. Yang kedua, fa ahyakum. Yang ketiga, tsumma yumitukum. Yang keempat, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un. Jadi proses dinamika kita ini, fase kita ini adalah asalnya mati, hidup, mati, hidup. Cara Jawane pecah, gesang, pecah, gesang. Bareng-bareng. Pecah, gesang, pecah, gesang. Malih lagi. Pecah, gesang, pecah, gesang. Pecah yang pertama adalah pada saat kita belum ditiup rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nunggu bertahun-tahun, berabad-abad. Hidup yang pertama adalah ketika kita ditiup rohnya di dalam perut ibu kita sampai sekarang. Jenengan 60 tahun ini itu pecah apa gesang? Gesang. Nanti kita akan pecah yang kedua ketika diumumkan di masjid innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu bukan proses yang terakhir. Yang terakhir adalah ketika kita dibangkitkan dari kubur, maka itu adalah proses gesang yang terakhir. Bapak Ibu, kalau ingin bertanya, 4 proses tadi itu, sing paling pendek, sing paling cepat, sing paling cepet, 4 niki, sing kedua, apa sing ketiga, apa sing keempat, apa sing pertama? Sing kedua, hidup ini. Ketika nunggu ditiup rohnya lama, ketika di kubur nanti lama, apalagi nanti terakhir itu paling lama. Yang paling cepat ini hidup di dunia ini. Makanya dunia itu artinya adalah dekat, parek, cedak. Kita hidup ini, kata Nabi, akmar ummati ma baina sitina ila sab'in. Umur umatku paling antara 60 sampai 70. Kalau Kiai Ghafir itu umurnya hampir 70. Kalau Kiai Ghafur itu umurnya 59. Masya Allah. Kalau Kiai Marsudi itu 56. Gitu? 56. Masih kurang. Maksud saya untuk 60 maksud saya, bukan enggak ngepal umurnya maksudnya. Untuk 60 masih kurang 4 tahun. Kalau umurnya bisa 100 lebih beliau kalau digendaki oleh Allah. Nah, mudah-mudahan beliau panjang umur, dan diberikan kesehatan, amin, dan manfaat kekuatan lahir dan batin, amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, umur menungso niki paling-paling 60 sampai 70. Wa qalilun man yajuz dzalik, sedikit yang bisa melebihi 70 tahun. Awake dhewe niku lek dikek umur swidak penyakit wis gonta-ganti. Sing encok, sing apa neh? Kolesterol, ngoten-ngoten apa neh? Asam urat, ngoten-ngoten diabetes gitu. Tambah di sitok muncul sitok mana? Batu hilang, adem panas. Adem panasnya pilek, ngeluh, encokan dan sebagainya. Niku penyakit yang awake dhewe terus. Padahal dawuh Allah, ya waddu ahadukum law yu'ammaru alfasana. Lek dipingin malah pingin awake dhewe umur 1000 tahun. 1000 tahun pengin awake dhewe. Subhanallah. Tetapi enten konsep Bapak Ibu sekalian. Biarkan umurnya pendek, enggak terlalu panjang. Nuwun sewu, contohnya Kiai Ghafur niki. Kiai Ghafur niku sampai dereng kualifikasi umur yang ditetapkan Rasulullah 60 sampai 70. Umurnya hanya 59 tahun.
Bahkan Kiai Wahid Hashim, putranya Kiai Hashim Asy'ari yang menurunkan Kementerian Agama niku ngonjo ke Pak Kemenak. Pak Kemenak ini punya ya, punya hutang budi kali Pak Wahid Hashim. Karena yang mengusulkan Kemenak itu adalah Kiai Wahid Hashim. Kiai Wahid Hashim itu umurnya berapa? 37 tahun, bahkan 36 tahun. Kiai-kiai kita, ulama-ulama kita ini banyak yang umurnya pendek tapi warisannya kata. Niki orang-orang yang seperti ini, niki seperti apa yang dikatakan difirmankan oleh Allah dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum ini loh penting. Gusti Allah itu nyatet apa yang dilakukan oleh kita, apa yang diperbuat, wa atharahum, dan pengaruhnya apa waktu hidup, warisannya nopo waktu hidup. Umur nyawa boleh pendek, bisa pendek, tapi lek warisannya baik. Seperti Kiai Ghafir, kados Kiai Ghafur niki, walaupun beliau sudah meninggal, walaupun sudah di alam barzakh, sudah di alam barzakh, sudah di kuburan, tetapi selagi warisannya terus hidup, pondok pesantren ini masih ada yang ngaji, masjid masih ada yang jamaah, anak keturunan baik-baik, selama itu beliau masih hidup, selama itu beliau dapat pahala mengalir. Masya Allah, sinten sing boten ngiri. Kiai Ghafir niku sampai sekarang 40 harinya di samping kuburannya itu masih ada yang ngaji, di ngajeni Quran, rentannya sampai 100 harinya. Bahkan mungkin karena banyak yang menghafal Quran, mungkin nanti terus ada yang ngaji terus di sana walaupun tidak diatur. Ini apa? Ini apa ini? Wa'atharoh. Ini akibat warisan yang ditanamkan oleh orang yang sudah mendahului kita, oleh orang yang baik. Oleh karenanya maka forum menika monggo kulolan panjenengan. Kalaulah tidak bisa 100% kados dening Kiai Ghafir, kados dening Kiai Ghafur, minimal 50%. Sebab itu sekalian, lek urip teng donya yang sebentar ini ndak kita manfaatkan untuk kebaikan, nanti dibandingkan dengan di akhirat yang selama-lamanya, ini juga dikasih bocoran dening Allah wonten Al-Qur'an, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sedina wonten dunya wonten akhirat, wa inna yauman, sedina wonten akhirat niku padanane napa? Padanane niku kesamaannya itu sama dengan ka'alfi sanatin mimma ta'udun, sama dengan 1000 tahun awake dhewe nang donya. Kula ulangi lagi. Sedina nang akhirat benjing niku sama dengan kita hidup di dunia 1000 tahun. Kalau pun ngitung, jadi kalau kula lan panjenengan dikasih umur 70 tahun, itu podo karo nanti di akhirat umur awake dhewe 1,5 jam saja. Tak ulangi lagi. Kula lan panjenengan dikasih umur 70 tahun, niku podo karo di akhirat nanti umurnya berapa? 1,5 jam saja. Masya Allah. Oleh karenanya maka ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunya niki tempat bercocok tanam, nanti panennya di akhirat. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya diberikan kekuatan lahir batin dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tetap bergaul kali ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan anak-anak kita lan panjenengan diberikan oleh Allah jadikan orang-orang yang soleh dan solehah, mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai para orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada akhirnya nanti kita dijadikan Allah menjadi orang yang husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah, ma'naili syafa'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi wa anakum salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an malhudan marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan mahdiyan ma'suma. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafil muhimmat, Allahumma ya rafi'at darajat, Allahumma ya dafi'al qaliyat, Allahumma ya muhillal mushkilat, Allahumma ya syafil amrad, Allahumma ya mujibat da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Inna nas'aluka bihaqqil Qur'anil karamah wa bi sayyidina Muhammadin bisyafa'ah وبحق هذه الجماعة وبحق هذه اللقاء والجلسة أن تغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وآباء آبائنا قل علينا وأن تجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وتلميذتنا وجميع الطلبة والطالبات لهذه المعهد السلفية الشافعية اجعلنا وإياهم من أهل العلم والعمل والخير اجعلنا وإياهم من أهل العلم والعمل والخير اجعلنا وإياهم من أهل العلم والعمل والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والشر والضير. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط النور وفي الجنة رفيقا ومن الصبر حجابا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. إنك تعلم سرنا وعلتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا وتعلم في نفسنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صديقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما قدرت لنا وردنا بقضائك وقدرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصرف عنا واشف عنا وادفع عنا المصيبة والبلية والنقمة والمحنة والمفسدة والمظلمة والآفة والفتنة ما ظهر منها وبطن والآلام والأسقام. واشفنا ربنا مرضانا واشفنا ربنا مرضانا واشفنا ربنا مرضانا واغفر عصاتنا وارحم موتانا واستجب دعانا وعلى حبك جميعا توفانا بشفاعة ترحمنا وأنت راض عنا وأنت راض عنا وأنت راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق ونور سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك